Mari kita buka kembali Kejadian pasal yang ke-18. Kita akan melanjutkan pembacaan kita. Tadi kita sudah membaca ayat 1 sampai 15. Sekarang saya akan membacakan bagi saudara beberapa ayat selanjutnya. Kejadian pasal yang ke-18. Saya mulai melanjutkan baca bagi saudara ayat 16 sampai 25. Kejadian 18 saya mulai ayat yang ke-16. Saudara boleh menyimak, saya bacakan bagi saudara sekalian. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kita lompat ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, 10 orang benar. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan kumpulkan umat-Mu untuk kami boleh memuji Tuhan, beribadah kepadamu, meninggikan nama-Mu. Kami sadar Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami umat-Mu berkumpul seperti janji firman-Mu. Ketika kami memuji, memuliakan Tuhan, Engkau juga hadir memberkati kami. Engkau memberi kekuatan kepada kami, menghibur kami, mendorong kami, mendidik kami, membentuk hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah kepadamu, memuliakan Tuhan, dan Tuhan memberkati kami dengan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Berkati kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus berkata-kata, membentuk kami, menguatkan iman kami, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan anugerah dan belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tadi pagi seperti biasa kalau breakfast kadang-kadang mulai lihat-lihat berita apa hari ini gitu ya. Maka ada berita yang menarik hari ini sehingga saya pakai ini menjadi introduksi, diganti introduksinya. Sebelumnya sudah disiapkan karena menarik berita hari ini ya di ABC. Nanti sudah jangan baca sekarang, sudah silakan baca nanti. Yaitu bicara tentang Indonesia. Indonesia sekarang mulai mengikuti Jepang. Itu ada beberapa orang yang bikin service untuk
mencari pacar, ya. Tapi bukan hire, bukannya jodoh-jodohin, tetapi hire pacar, sewa pacar, ya. Salah satunya adalah pinjem doi. Pinjem doi. Saudara jangan langsung ini dulu ya, jangan langsung ini kayak seperti pelacuran. Kalau saudara baca lain, ini lain, ya. Bukan mungkin tentu ada bahaya ke situ, ya. Tetapi kalau saudara baca ya paling sedikit dari apa yang dia bikin, ya, dari pinjem doi ini anak pemudi umur 22 tahun yang bikin gitu, ya. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia sekarang pun juga mengalami loneliness, ya, loneliness dan mungkin ngikutin Jepang dan sebagainya. Dia bikin ini untuk cari teman sebenarnya, ya, untuk sewa teman, sewa pacar gitu. Tidak kalau baca dari ceritanya ini tidak mesum-mesum, saudara, ya, tidak mesum-mesum. Jadi kalau mereka bahkan tidak mau video call, tidak boleh video call karena bisa bahaya. Kalau ketemu dipanggil ke rumahnya atau ke hotel langsung ditolak, tidak boleh, ya. Jadi ketemunya hanya di public space, di tempat-tempat umum, ya, hanya di tempat umum. Ataupun kadang-kadang kalau telepon hanya telepon, ya. Kadang-kadang tidak bisa tidur, telepon sewa supaya ngobrol-ngobrol sampai ngantuk tidur, gitu, ya. Tentu ada bahaya di sini, ya, ada bahaya di sini. Tetapi adalah semakin banyak katanya dari survei dikatakan di Indonesia 1.000 orang itu 65% kalau tidak salah itu merasa lonely, ya. Jadi berkembang. Ini salah satunya, pinjem doi ini salah satunya mulai berkembang. Ada orang yang ada orang salah satu yang bekerja di situ setiap hari dia ketemu klien. Ini ada klien, ya, ketemu klien karena banyak orang kesepian. Ya, banyak orang kesepian, tidak ada teman, jadi dia bayarlah cari teman, bayarlah cari pacar, tanda kutip lah pacar gitu, ya, tanda kutip. Jadi saudara, ini tentu terus ada dari psikolog mengatakan ini bahaya sebenarnya gitu, ya, dan ini mau dapat instan, mendapat teman instan, padahal persahabatan itu menjadi teman itu pasti harus melalui proses yang panjang. Ya, tidak bisa menjadi instan seperti demikian. Sangat sulit sebenarnya mendapat teman atau pacar sementara yang dipinjem begitu, ya. Sangat-sangat juga ada resikonya. Saudara sekalian, kenapa saya bilang ini menarik? Karena juga sesuai dengan tema kita hari ini. Kita akan belajar tentang bagaimana Abraham itu menjadi sahabat Allah. Ya, juga tidak janjian dengan Pak Steve. Banyak Pak Steve juga tadi banyak explore, bicara tentang dekat kepada Allah dari lagu Fanny Crosby, ya, dekat kepada Allah. Kalau saudara melihat lagu tadi, bait yang ketiganya di dalam bahasa Inggris itu bicara tentang, boleh dimunculkan lagi nggak? Bait yang ketiga di dalam bahasa Inggrisnya. Oh ya, bait yang ketiga, Indonesia Inggris muncul, ya. Lagu nomor yang kedua tadi, ya, lagu nomor 2. Ya, bait yang ketiga. Itu bicara, kita bicara supaya bicara seperti teman dengan teman, ya. Ya, kalimat terakhir, ya, when I kneel in prayer and with thee my God, I commune as friend with friend, ya. Bicara dengan, ya, inilah memang ditekankan oleh Fanny Crosby, bicara dekat kepada Allah, bicara seperti sahabat, seperti teman dengan teman berbicara kepada Allah. Ya, ini persahabatan sejati, ya, tidak disewa, saudara, ini, ya, not for sale, ya, tetapi ini diberikan kepada Allah, kesempatan bagi kita untuk kita boleh menjadi sahabat Allah di dalam Kristus sebenarnya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15, saya bacakan bagi saudara, kita disebut sebagai sahabat daripada Allah. Ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15, di situ Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Di dalam Kristus, kita boleh menjadi sahabat dari Kristus, ya.
melalui apa yang Dia kerjakan bagi kita. Dan kita melihat di sini tema yang kita akan renungkan bersama hari ini adalah Abraham sebagai sahabat daripada Allah. Menarik sekali saudara sekalian, di dalam perjanjian lama Abraham adalah satu-satunya orang yang disebut sebagai sahabat daripada Allah. 2 Tawarik 20 ayat ke-7, saya bacakan bagi saudara. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-7. Di sini seorang yang mengatakan, firman Tuhan mengatakan, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, doa kepada Tuhan ya, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Jadi dalam seluruh Alkitab, perjanjian lama khususnya, yang disebut sebagai sahabat Allah, itu adalah satu-satunya adalah Abraham. Tetapi kita semua di dalam Kristus, di dalam perjanjian baru, kita semua yang telah ditebus oleh Kristus, boleh menjadi sahabat daripada Kristus. Ini menjadi sesuatu yang kita mau pikirkan bersama-sama, apa artinya menjadi sahabat daripada Allah, khususnya belajar dari apa yang Tuhan kerjakan dan relasi yang dibangun oleh Tuhan dengan Abraham, sehingga Abraham boleh disebut sebagai sahabat Allah. Sedikit konteks, minggu lalu atau 2 minggu lalu, kita semakin mengagumi akan bagaimana Abraham boleh disebut sebagai sahabat Allah, khususnya di dalam terang kegagalan daripada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kita tahu Abraham gagal, Abraham berpikir sendiri, tidak sabar, dan akhirnya melakukan sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Tetapi di sini setelah kegagalan Abraham, dan pasal 17 Tuhan sudah menegur akan kesalahan Abraham, Abraham bertobat daripada kesalahannya, maka Tuhan ayat 17, pasal 18 ini menampakkan diri lagi kepada Abraham. Dia makan di rumahnya tadi kita baca, dan dia berinteraksi akrab dengan Abraham. Ya, di dalam juga doa Abraham kepada Tuhan, dan bagaimana Tuhan menyatakan akan rencana dan kehendaknya yang akan Dia lakukan kepada Sodom dan Gomora. Sudah sekalian, kita perlu sekali lagi menyadari ini sesuatu anugerah yang besar, karena Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia Allah yang begitu besar, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Sekarang Dia menyatakan dirinya kepada Abraham dan juga nanti dan juga selanjutnya kepada kita untuk boleh menjadi sahabat daripada kita. Bagaimana kita boleh bersahabat dengan Allah? Meskipun tadi Pastor mengatakan Tuhan itu, Allah itu roh, tetapi kita boleh menyadari meskipun kita tidak bisa lihat dengan mata kita, waktu kita katakan Dia roh bukan berarti Dia tidak real. Bahkan sebenarnya mungkin lebih real daripada apa yang kita bisa lihat dengan mata. Kehadirannya, kekuasaannya, penyertaannya yang kita boleh alami di segala tempat. Mari kita belajar bersama-sama apa artinya kita sebagai sahabat Allah, melalui apa artinya di sini yang terjadi dengan Abraham sebagai sahabat daripada Allah. Pertama kita melihat ada konteksnya sedikit ya. Ada tiga mysterious visitors, 3 orang yang datang ke rumah Abraham sedang dikatakan situ di hari yang panas terik, ya. Abraham sedang duduk di pintu kemahnya, kemudian datanglah menampakkan diri Tuhan, dan kemudian ternyata ada dengan 2 orang lagi yang kita kemudian baca selanjutnya, kita tahu ini adalah 2 malaikat Tuhan. Dan di sini boleh kita mengerti Tuhan ini adalah teofani atau kristofani mungkin lebih tepatnya. Jadi Kristus yang menampakkan dirinya di dalam kepada orang-orang tertentu di dalam perjanjian lama, khususnya sebelum Kristus akhirnya datang di dalam daging di dalam perjanjian baru. Saudara sekalian, kita tahu itu hari yang di Timur Tengah adalah ketika panas terik, maka panasnya bisa panas sekali, ya. Dan kemudian kita membaca selanjutnya disambut dengan luar biasa oleh Abraham. Ini ditekankan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Abraham minta mereka datang mampir sebentar, ya. Juga saya baru sadar juga ini lagu yang kadang-kadang kita nyanyi, Yesus Yesus dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Saya rasa ini dari ayat yang ketiga yang Abraham katakan, Tuanku, jika aku telah
mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya engkau lalui atau lampaui ya hambamu ini. Do not pass me by. Ini mungkin diambil dari kata-kata lagu ini ya. Saudara sekalian, lalu ditekankan bagaimana Abraham segera ke kemah setelah siapkan apa yang kau katakan, roti dan sebagainya. Dia masuk ke kemah, dia lari, ditekankan situ, lalu larilah ya, ayat ke-7, berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu, dan dia bikin gulai kambing ya, mungkin ya, mempersiapkan gulai kambing, susu, air, persiapkan roti, cepat-cepat dia kerjakan ya. Dia menyambut akan 3 tamunya ini dengan sangat luar biasa. Dan ini menjadi kontras ya dengan apa, kalau kita makin mengerti apa yang dikerjakan Abraham, kalau kita kontraskan dengan apa yang dikerjakan nanti oleh Lot di Sodom ketika 2 malaikat itu datang menghampiri Sodom dan tiba di rumah akan Lot di situ. Meskipun Lot juga menyambut mereka dengan senang hati, tetapi apa yang dikerjakan Lot tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dilakukan Abraham di sini. Mempersiapkan segala sesuatu cepat-cepat, ya nggak tahu berapa cepat dia mengolah potong kambingnya. Sudah tidak bisa bayangkan berapa lama itu sebenarnya. Ya, tapi dia segera, orang-orang itu nunggu, ya mungkin mesti berapa jam begitu kan sampai matang, sampai empuk, bikin roti diadonin, masukin ke oven dan sebagainya, ya oven kayu pasti ya, sehingga semuanya dia persiapkan, dan mempersiapkan, dia memberi mereka makan di bawah pohon, dan Abraham seperti siap di situ berdiri melayani akan mereka. Lot melakukan sedikit ya, tetapi yang terutama lebih lagi adalah apa yang dilakukan Abraham di sini adalah memberi rasa aman, memberi rasa damai, menyambut tamunya dengan sukacita. Sedangkan nanti 2 malaikat yang tiba di Sodom, di rumah Lot itu, mereka justru masuk di dalam bahaya, di dalam kekacauan, di dalam kengerian yang mungkin akan mereka hadapi. Next time kita akan membahas akan hal itu. Jadi hospitality daripada Abraham di sini menjadi antitesis, kontras dari apa yang nanti dikerjakan Lot di dalam pasal selanjutnya. Saudara sekalian, tidak jelas pada titik mana Abraham sadar bahwa tamunya ini bukan orang biasa. Ya, bukan orang biasa. Kita tidak tahu kapan dia mulai sadar, tetapi mungkin cukup awal, karena di ayat yang ketiga itu dia berkata, Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku. Nah, kata Tuanku, Tuan itu bisa dimengerti juga sebagai Lord sebenarnya, bukan hanya Tuan atau Master ya, atau Sir, tetapi adalah adalah Tuhanku. Katanya, karena kata yang dipakai itu antara Tuan dengan Tuhan itu kata yang sama. Dan yang pasti adalah di dalam ayat yang ke-10 dia pasti sudah sadar di situ melalui apa yang dikatakan Tuhan di situ, firman-Nya. Tentu kitab Kejadian, yang menulis kitab Kejadian sudah kasih tahu bagi kita pembaca ya, dari awal sebenarnya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Tetapi Abraham, ayat yang ke-10 sudah pasti di situ dia menyadari ini adalah bukan orang biasa, ini adalah Tuhan. Karena di situ dikatakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, ini satu kepastian. Ya, sebelumnya ada janji itu, keturunanmu akan banyak dan sebagainya. Tetapi belum tahu kapan, tidak diberitahu kapan, tidak diberitahu persisnya kapan. Nah, itu satu hal ya, kita mengerti janji akan apa gitu ya, kita akan mulai pelayanan church planting di Springvale misalnya, ya. Tapi kapan tidak tahu, atau di Southeast waktu itu kita katakan dari awal beberapa, mungkin dari tahun lalu, ya lebih dari tahun lalu, mungkin lebih dari setahun yang lalu, kita sudah pikirkan, kita sudah mulai pelayanan di sana. Tapi akan kita mulai church planting di situ, ya kita tenang-tenang, santai-santai. Tetapi waktu dibilang 26 Agustus settlement nanti, sudah pasti tidak akan berubah. Wah, itu menjadi intens, ya, karena harus disiapkan settlement itu. Tanggal 26 Agustus. Hal itu seperti itu. Ya, waktu Tuhan di sini mengatakan tahun depan, hari ini, tahun depan, Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ini sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa lakukan sebenarnya.
Ya, tidak ada di dalam, bahkan di dalam modern science kita hari ini tidak ada yang bisa mengatakan kalimat sepasti itu. Tahun depan, hari ini kamu akan punya anak. Ya, meskipun usaha segala macam, IVF segala macam teknologi modern science, tidak ada yang bisa memastikan pasti hamil. Ya, tidak ada. Itu adalah betul-betul anugerah Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Apalagi 1 tahun ke depan. Dan Sarah, karena itu Sarah yang mendengar itu tertawa di dalam hatinya. Too good to be true, ya. Mana mungkin saya sudah tua, saya sudah mati haid, itu ya haid di dalam bahasa Indonesianya sudah menopause, ya. Tuanku juga sudah tua dan sebagainya. Mana mungkin ini akan terjadi sesungguhnya. Itulah yang menjadi pergumulan dan mungkin sesuatu yang bagi Sarah itu too good to be true. Tapi dari sini kita melihat, saudara sekalian, bahwa Abraham sebagai sahabat Allah, inilah yang pertama, poin pertama, bagaimana Tuhan mengkonfirmasi akan janjinya dengan lebih pasti, bukan lebih pasti, 100% pasti, tahun depan itu janji Tuhan akan terjadi. Nah, inilah yang sekaligus janji yang luar biasa, tetapi sekaligus menjadi ujian sebenarnya bagi Abraham dan bagi Sarah khususnya di dalam bagian ini. Apakah betul-betul ini akan terjadi tahun depan? Ya, semakin spesifik itu semakin berat dan semakin nervous kita menantikan akan hal itu, akan janji itu. Karena Sarah mungkin tidak berani percaya, tidak takut untuk percaya, too good to be true, karena kalau tidak terjadi artinya sudah tahu spesifik hari ini, tahun depan. Kalau itu tidak terjadi, maka akan kecewa, akan hatinya patah, sedih, dan sebagainya. Dan kalau harapannya sudah sangat tinggi, kemudian dijatuhkan tidak terjadi, itu menjadi sesuatu yang susah sekali. Ya, karena itu banyak orang-orang juga tidak berani berharap apapun, ya, tidak berani berharap, karena kalau pengharapannya itu sebenarnya tidak terjadi, itu menjadi sesuatu beresiko terlalu banyak, satu kesedihan yang terlalu banyak, saudara sekalian. Tuhan tahu keraguan daripada Sarah, meskipun dia kemudian menyangkal, Sarah itu kemudian menyangkali bahwa dia tertawa, ya, tidak, engkau saya tahu, sebab memang engkau tertawa, engkau tidak percaya. Tapi kita melihat sekaligus di sini Tuhan bukan hanya menegur Sarah di dalam ketidakpercayaannya, namun Tuhan menegaskan akan janjinya sekali lagi. Ya, kalau sudah tempatkan diri, kalau sudah berjanji kepada orang dan sudah tahu, sudah pasti akan lakukan itu, tapi dia terus tidak percaya, ya, tidak menghargai, ya, mungkin kita bilang, ya sudah, kalau kamu tidak percaya, saya tidak akan berikan kepada kamu. Ya, tetapi Tuhan di sini tidak, tetapi Tuhan yang mengerti akan kesulitan, keraguan daripada Sarah. Dia tidak membatalkan janjinya, tetapi dia menegaskannya sekali lagi. Sekali lagi, inilah tentu janjinya sudah dikatakan sebelum-sebelumnya, tetapi sekali lagi di sini Tuhan menegaskan dengan waktu yang pasti. Tahun depan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara sekalian, ini prinsip yang kita boleh belajar bersama-sama pada hari ini. Bahwa Tuhan itu jauh lebih mengetahui dosa dan kebobrokan kita. Ya, di satu sisi Tuhan tahu segala dosa dan kebobrokan kita. Itu salah satu prinsip yang kita boleh mengerti. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang rendah hati atau hatinya lembut, ya, boleh dikatakan meekness. Blessed are those who are meek. Itu boleh dimengerti sebagai orang yang rendah hati. Rendah hati itu adalah menyadari dalam kaitan khususnya dengan orang lain, ya, dalam kaitan dengan orang lain. Kalau karakter yang pertama dari orang Kristen di khotbah di bukit itu dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu adalah dalam kaitan manusia dengan Allah, berdiri di hadapan Allah.
Kau harus sadar kau adalah orang yang miskin, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun tanpa anugerah, tanpa belas kasihan Tuhan. Seperti orang yang miskin pada zaman itu tanpa diberikan oleh orang lain, tanpa diberi belas kasihan oleh orang lain, dia pasti akan mati. Dia perlu akan belas kasihan daripada orang lain. Demikianlah Tuhan katakan karakter yang pertama orang Kristen adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dia sadar tanpa Tuhan dia akan binasa. Tanpa Tuhan dia akan tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan dia akan habis. Karena itu dia minta belas kasihan, berseru kepada Tuhan. Itu syarat yang pertama dari orang Kristen atau karakter yang pertama dari orang Kristen yang sejati. Tetapi beberapa ayat selanjutnya dikatakan berbahagialah orang yang rendah hati, ya. Orang rendah hati. Rendah hati ini bukan berkaitan dengan Allah, tapi berkaitan dengan manusia. Orang, kalau tadi kita lebih gampang sebenarnya mengatakan saya orang yang berdosa, saya orang yang bangkrut di hadapan Tuhan. Saya orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Tetapi meekness adalah bicara tentang orang lain yang mengatakan. Waktu kita berkata, saya orang yang tidak berdaya, saya ada orang yang berdosa, saya orang yang layak dihukum karena dosa-dosa saya, maka orang lain kemudian mengatakan kepada kita, memang kamu orang yang layak dihukum. Memang kamu adalah orang yang berdosa. Memang kamu orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu sebenarnya sesuatu yang lebih sulit ketika orang lain mengatakan itu kepada kita. Tapi orang Kristen yang sejati adalah orang yang menyadari memang dia adalah orang yang miskin, tidak berdaya, rusak di hadapan Tuhan. Sehingga ketika orang lain mengatakan, menjelekkan kita, mengkritik kita, kita akan mengatakan, apa yang kau kritik itu tidak seberapa dengan apa yang sesungguhnya. Saya jauh lebih rusak daripada apa yang kau katakan. Saya jauh lebih lemah dari apa yang kau katakan. Ada seorang mengatakan, kalau kita sudah duduk di lantai, maka kita tidak akan bisa jatuh lagi. Ya. Ketika kita sudah duduk di lantai, kita sudah di hadapan Tuhan, kita sudah tahu kita ada di rock bottom di hadapan Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa kita banggakan. Dan kita menyadari Tuhan tahu itu. Tuhan tahu kebobrokan kita, dosa kita jauh lebih dalam daripada orang lain mengetahui dosa kita. Tuhan tahu kebobrokan kita, dosa kita jauh lebih dalam daripada kita mengetahui kerusakan dan dosa kita sendiri. Ini adalah yang mau kita belajar di sini daripada bagaimana Tuhan memperlakukan akan Sarah. Kita adalah orang yang kita harus menyadari Tuhan jauh mengetahui segala dosa dan kerusakan dan kebobrokan kita. Tetapi ini good news-nya. Dia yang mengetahui segala kerusakan dosa kita, dia juga yang memberi anugerah jauh melampaui dari apa yang kita kira. Ini dua sisi daripada Injil. Ya, kita harus menyadari Tuhan yang tahu segala kebobrokan kita jauh lebih besar, lebih dalam, lebih clear daripada segala orang lain mengetahui dan kita sendiri bahkan mengetahui. Tetapi dia juga adalah Tuhan yang memberi anugerah melampaui dari apa yang kita pikir kita bisa menerima anugerah. Tidak ada yang layak, tidak ada apapun yang kita boleh terima. Tetapi Tuhan menyatakan amazing grace. Karena itu anugerah yang begitu besar. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Justru ketika kita sadar kita adalah orang yang miskin, tidak berdaya dan habis tanpa anugerah Tuhan. Itulah satu-satunya orang yang berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan menyatakan anugerahnya yang melampaui dosa-dosa kita. Anugerahnya lebih besar daripada segala dosa-dosa kita. Karena itulah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita pun sebagai orang-orang yang berdosa, Tuhan memanggil kita karena anugerahnya semata-mata menyelamatkan kita dan menjadikan kita bahkan sahabat daripada Allah, sahabat daripada Kristus. Seorang profesor perjanjian lama di Westminster, Ian Duguid, dia mengatakan seperti ini. Teguran Tuhan di sini kepada Sarah, dia menegur Sarah karena ketidakpercayaannya. Ya. Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku
akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua. Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Dan dia menegaskan lagi. Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan kau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Teguran kepada Sarah itu, Ian Duguid mengatakan, itu senafas atau mirip dengan teguran Tuhan kepada Petrus yang takut ketika dia akan tenggelam karena ombak dan angin mulai bertiup. Dia berjalan di atas air dan angin mulai bertiup, ombak mulai besar dan dia mulai takut. Tuhan tolong! Maka Tuhan menolong dia. Mengangkat tangan dia dan menegur Petrus. You of little faith. Kau yang kurang percaya. Bukan tidak ada iman, tapi imannya sangat kecil. You of little faith. Why did you doubt? Mengapa engkau ragu? Sudah menarik juga di situ ya. Saya pernah katakan mengutip bagian ini, Tuhan Yesus tolong dulu Petrus, baru menegur dia, membentuk dia. Kalau dibalik bahaya, saudara. Menegur dulu, ya sudah mati. Petrus tenggelam terlebih dahulu. Diangkat dulu, ada anugerah dulu. Ya, anugerah Tuhan, baru kemudian ditegur supaya dia berubah. Ini juga senafas, yang Duguid mengatakan senafas dengan apa yang dikatakan kepada Thomas. Waktu Thomas yang berkata dengan keras sekali, kalau tanganku tidak masuk ke lambungnya, kalau aku tidak melihat tanganku, aku taruh di tangannya yang terluka, tangan Yesus yang terluka itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Waktu Tuhan Yesus akhirnya yang telah bangkit itu menampakkan diri kepada Thomas, dia kasih lihat tangannya, kasih lihat lambungnya. Thomas, taruhlah tanganmu di telapak tanganku, taruhlah jarimu di lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya, tetapi percayalah. Itulah anugerah, ya. Anugerah senafas Tuhan menegur akan Sarah. Tuhan di sini dia menegaskan akan Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa, menegur dosa, tetapi Tuhan yang anugerahnya jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang seperti ini yang saudara kenal? Tuhan yang tahu sedalam-dalamnya dosa kita. Kadang-kadang kita rasa kita malu, kita mau menutupi sesuatu kepada Tuhan. Doa kita juga seperti jadi hanya di permukaan, seolah-olah tuh kita bisa menutupi sesuatu dari Tuhan. Tuhan tahu sedalam-dalamnya hati pikiran kita, bahkan segala kebobrokan kita dia tahu sedalam-dalamnya. Tapi dia juga adalah Tuhan yang penuh anugerah. Dia tidak mau kita hidup di dalam dosa-dosa kita itu. Dia tidak mau kita terus tertekan dan dihimpit dengan dosa-dosa itu. Dia ingin kita dibebaskan, merdeka, datang kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Kadang kita berpikir kita harus punya iman yang besar agar Tuhan boleh menjawab doa kita. Ya, bergumul. Kita terus Tuhan tidak jawab seperti kita. Apa saya kurang iman ya? Saya harus lebih beriman, bersungguh-sungguh beriman pada Tuhan. Tuhan Yesus katakan tidak. Tuhan Yesus katakan Tuhan bisa bekerja. Sarah tidak beriman, Abraham sebelumnya tidak beriman. Tuhan berjanji Tuhan akan bekerja. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, biji yang terkecil, ya di dalam konteks saat itu, pengenalan saat itu, biji yang sangat kecil, kalau kau punya iman biji sesawi saja, kau bisa berkata kepada gunung, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung akan pindah. Tentu itu bahasa metafora, Tuhan tidak suruh kita pindah-pindahin gunung. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah pindahin gunung. Tapi itu mau menegaskan kepada kita sekalian bahwa iman yang kecil bukan iman yang besar yang memindahkan gunung itu. Tetapi iman yang kecil saja, iman kita yang sederhana saja
kepada Tuhan yang besar. Tuhan yang penuh anugerah. Bukan karena iman kita, tetapi iman kita kepada Allah yang besar, Allah yang berjanji, Allah yang tidak pernah gagal daripada janjinya. Biarlah dalam kelemahan kita, kita pegang janji Tuhan. Beriman kepada janji Tuhan. Di dalam kegalauan, ketidakpastian, kebingungan, tetapi kita mau terus datang kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Atau kadang kita berpikir seperti Raja Saul yang menganggap Tuhan itu Tuhan yang kejam dan menuntut kita untuk taat sempurna, baru Dia akan memberkati kita. Jadi saya mendapat insight ini waktu menonton film. Mungkin sebagian nonton itu teater itu, Light and Sound. Saya rasa itu sesuatu yang baik, ya. Nggak, sampai sudah lewat, nggak tahu bisa lihat di mana lagi, ya. Tentang Daud yang kemarin sempat di-share oleh Bu Lucy di grup, ya, Light and Sound. Itu digambarkan, dan saya rasa itu gambaran yang cukup setia apa yang diajarkan oleh kitab 1 Samuel, 2 Samuel. Bagaimana Saul yang sebenarnya pertama memang dipilih oleh Tuhan, ya, diurapi oleh Samuel, dia raja pertama dari Israel, tapi dia akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan karena dia tidak taat dan terus tidak taat dan terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, meskipun sudah berkali-kali diberi peringatan oleh Nabi Samuel kepada dia. Dan di dalam teater itu, di dalam cerita itu digambarkan Saul tuh memiliki hati yang menganggap Tuhan itu kejam. Tuhan itu yang menuntut dia sempurna dan siap membuang dia kalau dia mulai goyah imannya, kalau dia mulai ragu-ragu, kalau dia mulai tidak percaya, Tuhan akan buang dia. Itu hati daripada Saul ketika Samuel menegur dia, menegur kesalahannya supaya dia bertobat. Dia bukannya bertobat, tapi dia makin keras hatinya, makin pegang kekuasaan itu, makin tidak bisa direbut oleh siapapun. Dengan kekuatan dia sendiri, dia makin grip harder on the power that he has. Saudara sekalian, itulah pikiran Saul ketika dia kemudian melihat Daud akhirnya gagal juga. Tentu Saul waktu itu sudah mati, tetapi digambarkan di dalam teater itu, ya, bagaimana waktu Daud bergumul, dia akhirnya berdosa, dia melakukan dosa yang besar sekali. Dia melakukan hampir semua akan perintah 10 hukum Taurat itu dia langgar, dia membunuh, dia berzina, dia mengingini dan sebagainya. Dia melakukan perencanaan, bukan hanya membunuh tetapi merencanakan pembunuhan itu dengan matang, sehingga Uria suami dari Batsheba itu mati, ditinggalkan ketika sedang berperang di medan peperangan. Daud melakukan dosa yang begitu besar, yang membuat dia tentu juga di dalam hatinya bergumul dengan berat. Di dalam Mazmur mengatakan, ketika dosaku aku sembunyikan, tidak katakan kepada Tuhan, maka tulang-tulangku seperti kering, tulang jiwaku terbakar di dalam hati dan hidupku yang paling dalam, karena aku menyembunyikan, menutup dosa-dosaku dari hadapan Tuhan. Dan di situ di teater itu digambarkan muncul orang-orang yang menuduh Daud dalam keadaan seperti demikian. Kau memang, bukankah sudah seperti aku sudah katakan, Saul katakan kepada Daud. Seperti dia memang Tuhan yang demikian. Dia memang Tuhan yang menuntut kamu taat sempurna, dan kalau kamu jatuh saja, tidak taat saja sekali, ragu-ragu akan janjinya, maka dia pasti akan membuang kau seperti dia telah membuang saya. Kadang-kadang kita berpikir seperti Saul. Waktu kita berdosa, waktu kita tidak taat, waktu kita mulai ragu dan goyah, Tuhan segera mau membuang kita, marah dan membenci kita. Tidak, saudara sekalian, kita belajar dari interaksi Tuhan dengan Abraham, dengan Sarah di sini, dan juga dengan Daud. Kita sadar
Kita tahu Daud hancur jiwanya, sedih dan bergumul berat, tertekan, bergumul. Tetapi dia ketika firman Tuhan datang kepada Daud, ketika Nabi Nathan datang, nabi yang kecil, nabi yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kuasa militer, tidak punya kuasa politik, tidak punya kuasa apapun dia. Tapi dia disuruh oleh Tuhan. Ada kuasa Tuhan menyertai dia. Ketika dia mengatakan firman Tuhan yang menegur Daud, Daud langsung hancur hatinya. Dia langsung sadar akan dosanya. Dia berkata, dia memohon ampun kepada Tuhan, kepada Engkau Tuhan, kepada Engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang jahat di matamu. Tentu bukan berarti dia tidak berdosa kepada Uria, kepada Batsheba, kepada keluarga daripada Uria. Tapi dia sadar dosanya yang paling besar adalah dosa kepada Tuhan yang telah memberikan, memberkati dia, menyertai dia, memakai dia begitu banyak anugerah yang begitu besar. Tapi dia telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nabi Nathan mengatakan, kalau masih kurang apa yang Tuhan telah berikan kepadamu, kau minta kepada Tuhan, aku akan berikan lagi. Mengapa engkau merebut akan istri Uria dan bahkan membunuh daripada Uria itu? Maka Daud langsung hancur hatinya, bertobat sungguh-sungguh. Dan tidak seperti Saul kemudian marah dan meninggalkan Tuhan, dia justru datang dan menghampiri Tuhan. Create in me a pure heart, oh God. Itu salah satu doanya. Dia sadar dosanya itu adalah di dalam hatinya yang paling dalam. Dosa bukan hanya perbuatannya. Perbuatan itu tentu berdosa. Tetapi dia sadar dosanya ada dalam jiwanya, dalam paling dalam. Karena itu dia berseru, mohon belas kasihan Tuhan. Create in me a pure heart. Sucikan hatiku. Basuhlah hatiku. Sehingga dia boleh menjadi lebih putih daripada salju. Itulah anak-anak Tuhan yang sejati. Anak-anak Tuhan sejati bukan dia tidak pernah berbuat dosa. Kita kadang-kadang berdosa, bahkan sering berbuat dosa. Tapi ketika firman Tuhan datang, melalui segala cara, ya, bahkan melalui orang yang paling kecil, melalui anak kita, menegur kita, kesulitan dari anak yang datang, seperti Daud sebenarnya. Daud mudah sekali kalau dia membunuh Nathan. Daud the greatest king dengan segala power yang begitu besar. Sudah mengalahkan Goliat, musuh-musuh yang paling besar. Nathan, siapa Nathan? Penggal kepalanya langsung mati Nathan. Tentu kalau secara manusia, ya, kalau ada Tuhan yang menyertai, pasti dia tidak mungkin bisa membunuh Nathan. Tapi secara manusia, dia punya kuasa yang begitu besar. Nathan begitu kecil, tapi begitu ditegur oleh firman Tuhan. Mungkin malah saudara baca firman Tuhan sendiri. Ya. Waktu ada teman saudara, ada teman OSG, teman KTB saudara mengatakan kalimat, tertegur, sakit hati. Tapi saudara tahu itu benar. Menegur saudara. Oleh khotbah. Oleh apapun Tuhan boleh berbicara menegur kita, kita boleh buru-buru bertobat dan sadar Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh anugerah. Datanglah kepada Dia. Jangan ditipu seperti setan telah memperdaya Saul dan mengatakan sudah berdosa, Tuhan mau meninggalkan dia, ya sudah berdosa sekalian, hancurlah sekalian. Itulah setan yang terus menipu akan umat Tuhan. Baiklah, kita boleh kembali pada Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang mengetahui segala dosa kita jauh lebih dalam dari kita. Tapi juga Dia adalah Tuhan yang anugerahnya lebih besar daripada dosa-dosa kita. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan melihat di sini menyatakan diri kepada Abraham dengan menyatakan rencananya tentang dia dengan keluarganya, ya, tahun depan dia akan punya anak. Tapi juga yang kedua, kita melihat Tuhan membukakan apa yang akan dia lakukan terhadap Sodom kepada Abraham.
Dia juga membukakan ya. Apa yang akan dilakukan? Kita melihat di sini ketika menjadi sahabat Kristus, berarti ini tadi kita belajar ini ada anugerah yang besar, tapi sekaligus ada tanggung jawab yang besar. Ya, di dalam ayat 17 sampai 19 saya bacakan sekali lagi bagi saudara. Ayat 17 sampai 19. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ya, ini sahabatku, asumsinya begitu. Bukankah engkau sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sekali lagi, ini karena anugerah Tuhan saja, Tuhan yang telah memilih, menjadikan Abraham sahabatnya, tapi juga ini sekaligus ada tanggung jawab yang besar, ya, bahwa Abraham dipilih, dijanjikan janji yang besar, adalah supaya Abraham menjadi sahabat yang setia, serta hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Ya. Bukan karena Abraham sudah hidup dalam kebenaran keadilan, kita tahu pasal 16 dia gagal, tapi Tuhan memilih, menyatakan anugerahnya, berikan janjinya, supaya Abraham boleh setia dalam janji Tuhan itu dan hidup dalam kebenaran dan keadilan. Dan ketika Abraham menerima anugerah yang besar itu, maka dia di sini menegaskan bahwa dia harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya, mulai dari keturunannya. Dia harus mendidik, memerintahkan, membentuk anak-anaknya, keturunannya supaya hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ini pilihan Tuhan, kita melihat di sini menjadi dasar daripada ketaatan dan iman Abraham dan juga kita pada hari ini. Ya, Tuhan yang telah memilih, pilihan Tuhan itu justru menjadi dasar untuk kita boleh taat, memegang perintah Tuhan, dan hidup di dalam kehendaknya, di dalam jalan daripada Tuhan. Saudara sekalian, saya teringat waktu persiapan ini tentang taat. Ada seorang pendeta Yusak dulu yang melayani di Gary Perth. Itu dia pernah katakan bahwa dia sangat suka kata taat ini. Ya, taat ini sangat bagus karena T-A-A-T. Itu sudah baca dari kiri taat, dari kanan juga taat. Ya, mau ke kiri mau ke kanan tetap taat. Ya, dia katakan gitu. Lalu dia kasih satu contoh, sudah. Ya, satu contoh. Mungkin sebagian dulu pernah dengar ya, sebagian besar mungkin belum. Itu dia kasih contoh. Dia ada satu kali ada seorang pemuda gitu yang lagi baru pulang pacaran. Ya, baru pulang pacaran. Lalu dia, senang sekali. Dia sudah pulang, dia sudah pergi, terus antarin pacarnya ke rumahnya, terus dia pulang naik bus. Ya, pulang naik bus ke rumahnya. Ya, masih pemuda, masih bokek, saudara ya, belum punya mobil. Masih naik bus. Ya, naik bus malam-malam, naik bus. Terus dingin di luar, ya. Jadi di dalam itu hangat, jadi bus pintu kaca bus itu semuanya berkabut, berembun. Ya, berembun, banyak embunnya di dalam bus. Dia duduk paling belakang di bus, dia senyum-senyum gitu ya. Ingat tadi ya, pacaran, ngobrol, terbayang-bayang terus wajah pacarnya yang dia sangat sayang itu. Terus dia lihat busnya nih pada berembun gitu ya. Dia muncul ide, dia mau menyatakan cintanya kepada pacarnya. Pacarnya itu namanya Maya Toto, gitu ya. Pacarnya namanya Maya Toto. Ya, dia duduk di belakang, tidak ada orang, udah mulai sepi, udah malam. Di belakang itu berembun kacanya, maka dia tulis di belakangnya, I love, ya, Maya Toto. Dia tulis gitu. I love Maya Toto. Dia ini bagus ya. Segala lama dia turun. Dia turun, saudara. Dia turun dari bus itu, dia sampai ke rumahnya, dia turun. Busnya lewat jalan lagi,
Dia lihat dari belakang, sudah dia kaget. Dia kaget. Bukan tulisannya I love Maya Toto, sudah dilihat dari belakang kebalik kan, jadi kebalik. Dia tulisnya I love otot ayam. Jadi otot ayam. Nggak semua kata-kata itu bisa dibalik, ya saudara sekalian. Tetapi taat itu bisa dibolak-balik. Ya, mau dari kiri, mau dari kanan, taat itu tetap adalah taat. Saudara sekalian, di dalam kita melihat inilah yang tuntutan Tuhan kepada Abraham. Abraham sebagai sahabat daripada Allah, ya, dan dia menyatakan banyak anugerah, tapi juga Tuhan menginginkan dan ingin membentuk Abraham, bawa dia untuk menjadi orang yang taat dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan di dalam providensia Allah, dalam pemeliharaan Allah, salah satu sarana yang paling utama, ya, yang paling penting yang Tuhan pakai untuk memanggil kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan adalah melalui orang tua kita. Melalui ortu, tadi di sini dikatakan, ya. Tuhan perintahkan kepada Abraham supaya diperintahkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau kita membaca seluruh Alkitab, maka kita tahu ini adalah memang salah satu sarana, cara yang paling utama Tuhan memakai orang-orang untuk menjadi taat kepada Tuhan, yaitu melalui orang tuanya, orang tua yang mengajar, orang tua yang mengasihi anak-anaknya, orang tua yang mendisiplin anak-anaknya di dalam Tuhan. Tuhan tetapkan itu untuk menjadi pengaruh yang paling besar kepada anak-anaknya. Khususnya anak-anak yang masih kecil, yang masih tinggal di rumah, itu yang paling besar. Satu studi mengatakan bahwa jika keluarga tidak percaya, kemudian ibunya yang pertama-tama menjadi orang Kristen, itu 17% dari keluarga itu, keluarga yang seperti itu akan, kemudian 17% akan menjadi orang Kristen seluruhnya, menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi jikalau ayah yang pertama-tama percaya jadi orang Kristen, 93% dari keluarga yang sebelumnya belum Kristen itu kemudian menjadi Kristen. Saudara, ini bukan mengecilkan peran ibu, ya, tetapi karena kita tahu ultimately ini semua anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan apalagi ketika anak-anak sudah mulai dewasa, maka dia sendiri harus berespon kepada Tuhan. Ya. Tapi ini mau menegaskan, dari firman ini, dari survei itu, menegaskan bahwa peran daripada ayah itu sangat krusial. Ya. Ini adalah satu privilege yang besar, sekaligus tanggung jawab yang besar kepada para ayah. Banyak kesulitan, saya tahu, mendidik anak-anak, ya, apalagi mulai remaja, banyak tantangan, kesulitan. Tapi ini adalah firman Tuhan menegaskan, ini panggilan yang mulia, panggilan yang sangat penting. Tidak pernah menyerah, apalagi sebelum anak-anak itu dewasa. Seperti yang lalu saya katakan, bagaimana kita perlu bukan hanya mengasihi, mendidik, memberi contoh, teladan, pengaruh sangat besar orang tua itu. Sudah pernah lihat iklan dulu kali, sekarang sudah hampir tidak ada iklan anak orang tua yang ayah dengan teman-temannya ngobrol di backyard gitu, sedang ngobrol barbecue, terus suruh anaknya ambil bir ke dalam, ambil kulkas, anaknya masuk ke dalam, ambil bir, buka, begitu dibuka anaknya itu sekarang sudah besar, dan anaknya lagi, terus menjadi peminum bir, peminum alkohol, menjadi pemabuk. Ya, ini bukan sekedar minum bir sosial sekali-sekali, tapi ini menjadi kebiasaan dan menjadi pemabuk. Ya, dan terus menerus. Saya sendiri mengalami itu, seperti saudara pernah tahu, saya sendiri waktu sebelum percaya, bahkan masih sangat kecil itu sudah menjadi, sebelum kelas 6 SD itu menjadi seorang penjudi, sudah menjadi penjudi. Kelas 6 SD pakai uang beneran, ya, main macam-macam, terutama main, saya udah lupa sekarang namanya apa, main QQ, ya, main QQ, gaple atau main capsa dan sebagainya.
Karena dari kecil saya dari TK bahkan duduk di samping papa saya, dia main capsa. Saya duduk di sampingnya. Diajarin main capsa. Sudah jago. Anak-anak saya sekarang jago juga main capsa. Tapi tidak pakai uang, sudah tidak pakai uang, sudah berubah. Iya. Main capsa. Mainnya sendiri mungkin tidak apa-apa, tapi menjadi judi, jadi semangat, jiwa judi. Iya. Sangat besar. Terus berjuang. Ya. Perintah Tuhan berkali-kali menegaskan di sini sebagai ayah dan juga tentu sebagai ibu, ya. Minta hikmat dari Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Saya sudah katakan, kita mungkin memikirkan apa yang terbaik bagi anak-anak kita. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka di dalam Tuhan, di dalam kebenaran? Apakah kita sungguh-sungguh berdoa bagi mereka? Ya, dengan mencucurkan air mata. Saudara sekalian, ada satu contoh yang indah dari seorang ibu yang bernama Monica. Monica yang dia menangisi anaknya yang hidupnya rusak, anaknya sudah gede, sudah dewasa, hidupnya berganti-ganti pacar, tidur dengan pelacur dan sebagainya. Jadi rusak, dan tetapi dia menangisi, dia sering kali datang ke gereja itu, berlutut di hadapan mimbar, menangisi, berdoa bagi anaknya itu. Dan satu kali pendeta dari gereja itu bernama Ambrose itu datang melihat ibu itu, sering melihat ibu itu menangis bercucuran air mata supaya anaknya bertobat, supaya Tuhan menyatakan anugerah kepada anaknya itu. Maka Ambrose memberi penghiburan kepada ibu ini. Dia mengatakan, tidak mungkin Tuhan tidak mendengar doa seorang ibu yang telah mencucurkan air mata bagi anaknya begitu banyak. Tidak mungkin Tuhan tidak mendengar doa seorang ibu yang telah mencucurkan air mata begitu banyak bagi anaknya. Dan Tuhan betul-betul mendengar. Anak itu adalah Saint Augustine. Sebelum dia bertobat, dia hidupnya kacau. Sebelum hidupnya bertobat, dia menjadi orang yang salah satu yang paling rusak hidupnya. Tapi Tuhan pakai doa ibunya Monica itu, berdoa bagi anaknya. Dan Tuhan memakai Agustinus menjadi salah satu bapak gereja yang terbesar, teragung, ya, sepanjang sejarah. Baiklah, kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, kerjasama sehati, berjuang untuk mendidik anak-anak kita. Ya, saudara jangan menyerahkan itu kepada guru sekolah minggu, kepada gereja. Tidak, saudara. Yang pertama-tama bertanggung jawab adalah saudara, orang tua. Ya, kita bekerja sama dengan gereja, dengan guru-guru sekolah minggu. Bersama-sama bekerja, bersama-sama mendidik di dalam aspek yang berbeda-beda. Tetapi kita sangat terbatas. Sekolah minggu sangat terbatas, sangat sedikit, seminggu cuma berapa jam. Ya, tentu di luar itu ada interaksi dan sebagainya, tapi sangat sedikit. Tuhan percayakan anak-anak kita, pertama-tama yang bertanggung jawab adalah orang tua, ayah dan ibu. Ya, terutama ayah. Banyak kesulitan, banyak tanggung jawab memang. Saya tahu sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Tapi ini adalah juga privilege yang besar. Kita boleh datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Khususnya sebelum anak-anak dewasa. Kalau mereka sudah dewasa, mereka harus bertanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Tapi dari kecil, biarlah kita mengasihi, menjadi teladan hidup. Pengaruh kita sangat besar kepada anak-anak. Dan membentuk mereka dengan luar biasa. Inilah yang Tuhan inginkan bagi Abraham. Ya. Nyatakan nugrah, nyatakan rencananya, janjinya, tapi Abraham dipimpin supaya dia mendidik anak-anaknya, keturunannya untuk tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Ini dikontraskan, kalau sudah membaca, kita next time kita akan melihat keluarga Lot. Hari ini saya singgung sedikit saja. Keluarga Lot itu menjadi
seorang orang yang meskipun dia, kita membaca nanti dalam Perjanjian Baru, dia adalah orang yang diselamatkan, tetapi dia sudah gagal sebenarnya mendidik akan keluarganya. Istrinya itu sangat berat meninggalkan Sodom, tidak mau meninggalkan Sodom yang sebentar lagi akan dihancurkan, dibinasakan oleh Tuhan. Dia tetap tidak mau, sehingga dia mati akhirnya waktu dia menengok ke belakang. Menantu Lot itu menganggap Lot sedang bercanda ketika mengatakan Tuhan akan menghancurkan kota ini, cepat kita pergi. Mereka tertawa-tawa bercanda. Putri-putrinya yang akhirnya ikut Lot, tetapi tetap punya pikiran yang rusak, pikiran duniawi. Sehingga dia akhirnya membuat ayahnya itu mabuk dan tidur dengan ayahnya. Berhubungan seks dengan ayahnya. Jadi keluarga yang hancur berantakan. Karena Lot yang tidak takut akan Tuhan, tidak sungguh-sungguh mendidik anak-anaknya, keluarganya di dalam mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Biarlah kita belajar dari Abraham, dalam anugerah Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita di dalam keluarga kita, memimpin keluarga kita, jadi keluarga yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kita melihat di sini Abraham yang disebut sebagai sahabat Allah, juga kemudian dia adalah sahabat orang berdosa. Ya. Sahabat dalam orang berdosa dalam pengertian yang berbeda dengan Lot. Lot menjadi sahabat atau teman orang berdosa dengan menjadi sama dengan mereka, mirip dengan mereka. Ya mungkin tidak sama tetapi mirip dengan orang-orang yang berdosa itu di dalam kota Sodom di mana dia hidup. Tetapi di sini Abraham menjadi sahabat orang berdosa dalam pengertian dia mengasihi orang berdosa. Dia tidak ingin mereka dibinasakan karena dosa-dosa mereka. Abraham bersyafaat bagi mereka. Bahkan berargumentasi dengan Tuhan. Tadi kita agak skip ya argumentasi itu. Tapi dia berargumentasi, berdoa kepada Tuhan. Kalau 50 orang benar, maka apakah engkau akan membinasakan kota itu karena ada 50 orang benar? Bagaimana kalau 45? Bagaimana 40? Bagaimana terus turun sampai 10 dia berhenti? Nah, kita boleh tanya kenapa dia berhenti sampai ke 10. Terakhir 10. Dan Tuhan katakan kalau masih ada 10 orang benar di kota itu, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Saudara sekalian, Abraham bersyafaat, berargumentasi dengan Tuhan berdasarkan karakter Allah sendiri. Ya, dia tidak berkata karena kebaikannya, karena dia sahabat Allah, tetapi dia karena karakter Allah sendiri adalah Allah yang benar, yang Allah yang adil. Bagaimana mungkin Allah yang benar dan adil menghabiskan, menghancurkan orang benar kalau masih ada orang benar di situ? Bersama-sama orang yang tidak benar, menganggapnya juga orang seperti orang tidak benar. Ini seperti mirip sebenarnya argumentasi Tuhan Yesus di dalam perumpamaan yang dia ajarkan. Ketika ada lalang dan gandum yang tumbuh bersama-sama, murid-muridnya katakan, bagaimana kalau kita cabut saja lalang-lalangnya? Tuannya mengatakan, jangan dicabut lalangnya. Karena kalau lalangnya dicabut, gandumnya juga tercabut. Dan gandumnya juga mati. Nah, ini berdasarkan argumentasi itu. Tuhan, apakah engkau akan membinasakan orang benar juga bersama-sama dengan orang berdosa? Tuhan berkenan kepada argumentasi berdasarkan akan diri karakter Allah sendiri. Tapi dia ultimately Abraham sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang adil. Karena itu dia berhenti kepada angka 10. Dia tidak lanjut lagi. Kenapa tidak turun lagi ke 5? Ya, dia tidak turun lagi karena 10 adalah jumlah minimal di dalam satu kota itu, di mana orang Kristen, orang percaya itu bisa berdampak di dalam satu kota. Nanti kalau sudah baca di dalam sejarah, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, maka 10 orang itu adalah menjadi syarat minimal untuk membentuk sinagog. Ya, kalau ada 10 orang Yahudi, maka boleh membentuk satu sinagog. Kalau kita membentuk PRI, minimal ada 10. Begitu.
Ya, jumlah minimal. Kalau tidak ada, jangan bentuk. Ya. Pengertiannya, prinsipnya di sini. Seorang profesor di Hebrew University yang bernama Zvi Adar, dia mengatakan seperti ini. So long as there are righteous men, the wicked may be pardoned, in the hope that good will eventually prevail. In the absence of any righteous man, mercy shown to the wicked will only encourage and reinforce their wickedness. Ya, prinsipnya di sini. Ya, sepanjang ada minimal orang yang benar, dalam hal ini 10 dalam satu kota, maka masih ada pengharapan, masih ada kemungkinan orang-orang yang berdosa itu boleh bertobat, boleh kembali kepada Tuhan, supaya dengan pengertian bahwa kalau masih ada 10 minimal number itu, maka kebaikan akan menang. Ya. Tapi kalau tidak ada orang yang benar, minimal orang yang benar itu dalam satu kota itu, maka anugerah belas kasihan yang diberikan kepada kota itu hanya akan mendorong mereka untuk melakukan kejahatan yang lebih besar. Berhenti sampai 10. Ultimately Abraham menyadari bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, karena bahkan 10 orang benar pun tidak ada di kota itu. Meskipun demikian, saudara sekalian, doa daripada Abraham itu tidak sia-sia. Kalau sudah membaca di pasal 19 ayat 29, maka di situ dikatakan, demikianlah ketika Tuhan sudah menghancurkan kota Sodom dan Gomora, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Doa kita bergumul dengan Tuhan, Tuhan mendengar doa orang benar. Ya. Meskipun akhirnya ultimately kita menyerahkan kepada Tuhan yang adil dan yang benar, yang melakukan segala sesuatu lebih daripada apa yang dapat kita pikir dan kita kira. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Saudara sekalian, dari peristiwa ini kita mempelajari Abraham sebagai sahabat Allah, dan di awal seperti saya katakan bahwa kita pun disebut sebagai sahabat Allah di dalam Kristus. Ini semua adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan bagi kita anugerah itu lebih jelas kita mengerti karena anugerah itu dinyatakan melalui kematian daripada Kristus dan kebangkitannya yang memungkinkan kita yang percaya kepadanya boleh disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Dan jika ada di antara kita yang bergumul, bagaimana mungkin saya yang penuh dosa bisa menjadi sahabat Allah? Maka lagu Fanny Crosby juga mengingatkan kita. Praise the Lord, praise the Lord. Salah satu kalimatnya adalah the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Penjahat paling besar yang percaya kepada Tuhan, pada saat itulah dia akan menerima pengampunan daripada Kristus. Ketika paku menusuk tangan daripada Kristus, langsung darah pengampunan itu keluar. Darah yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan bagi kita yang telah jadi sahabat sahabat Kristus, sahabat Allah, baiklah kita diingatkan, kita juga didorong menjadi sahabat orang-orang berdosa dengan berdoa bagi mereka, mengasihi mereka, menjadi saksi pada mereka, berfungsi sebagai garam dan terang bagi mereka. Inilah yang Tuhan dorong, tuntut kepada Abraham yang telah menerima akan anugerahnya. Dan Tuhan mengatakan bagi kita sekalian dalam perjanjian baru, ketika engkau mentaati, memegang janji Tuhan,
maka engkau akan mengalami anugerah yang lebih besar. Anugerah di awal menuntut ketaatan. Waktu kita taat memegang janji Tuhan, ada anugerah di depan yang lebih besar lagi. Biarlah kita boleh hidup di dalam pertumbuhan dari anugerah kepada anugerah. Kita dibentuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Melalui ketaatan, melalui hidup melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, pelayanan di Springfield itu menjadi kesempatan kita berdoa bagi daerah sana, bagi mahasiswa Monash, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak yang orang-orang belum percaya Tuhan di sana. Banyak sekali. Dan kita perlu menjadi saksi Tuhan, berdoa bagi mereka, dan hidup menjadi terang dan garam di tengah-tengah kota yang gelap ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami kembali mendengar firman-Mu. Kesempatan kami boleh belajar dan dibentuk oleh kehendak Tuhan. Bersyukur Tuhan yang mengetahui segala dosa kami jauh lebih dalam dari segala apa yang kami mengerti dan orang lain tahu, bahkan orang yang paling dekat dengan kami ketahui. Tapi kami bersyukur Engkau juga Tuhan yang memiliki anugerah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, Kau pimpinlah kami terus umat-Mu untuk datang kepada Tuhan dengan jujur, dengan terbuka, bersekutu dengan Engkau sebagai sahabat kepada sahabatnya, membuka hati kami yang paling dalam, dengan berani sekaligus dengan gentar kami menghampiri tahta anugerah-Mu dan mendapatkan pertolongan sesuai dengan yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, pimpin kami semua, dan kuatkan kami untuk terus hidup taat kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh memegang perjanjian yang telah Kau berikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.